Salam teman-teman, tiba saatnya kita untuk beribadah. Hari ini kita akan awali dengan satu pujian, yaitu berkat kemurahan-Mu. Kita sembah Dia. Haleluya. Mengisi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau isi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Dia. Ku hidup ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kita sama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami semua mulai ibadah ya Tuhan, kiranya memberkati kami semua ya Tuhan, meskipun dalam jarak jauh ya Tuhan, kiranya Kau menyertai kami masing-masing ya Tuhan, dalam surya, amin. Masih semangat muji Tuhan, kita akan bangkitkan suara kita, semangat kita untuk menyembah Dia. Sungai sukacitamu dalamku, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitaku ada dalammu. Kami bersamamu bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku, melayan Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitaku ada dalammu. Mengalir bersamamu bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku, melayan Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, layanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Semangat puji Tuhan, mari kita akan pujikan sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan sesinya di tengah badai
bersungguh-sungguh karena kita akan membuka firman kita pada hari ini. Mari kita akan nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, karena seluruh seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom teman-teman, bersyukur sekali masih dikasih kesempatan untuk boleh sharing renungan firman Tuhan ke Future Youth Online Service ini. Pada kali ini tema renungan yang diangkat adalah Yesus Perancang Hidupku. Wow, tema ini sangat familiar ya, apalagi di antara kita anak muda yang sudah mendengarkan banyak khotbah tentang Yesus Perancang hidup kita ini. Tapi sebenarnya tema ini penuh dengan makna yang mendalam, sehingga dapat menguatkan umat manusia lebih dalam lagi. Saat ini aku mau ajak teman-teman untuk mengingat satu ayat yang terletak di dalam Amsal 19 ayat 21. Kita akan buka bersama-sama Amsal 19 ayat 21. Kita akan baca bersama-sama ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita ulang bersama-sama lagi. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, dari tema yang diangkat ini, aku mau kasih judul Slowing Down. Hah? Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan Yesus Perancang Hidupku? Oke, sebelum itu kita mau doa dulu yuk. Kita mau satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat luar biasa yang darimu. Kami boleh berkumpul bersama-sama di waktu yang sama meskipun di tempat yang berbeda-beda, untuk boleh satu hati bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya social distancing ini bukan menjadi suatu penghalang kami untuk boleh datang bersama-sama kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan memberikan firman ini menurut kata-kata yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih ya Bapa.
Bukalah hati kami, tanamkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Slowing down atau melambat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melambat berasal dari kata lambat dengan awalan me. Lambat berarti perlahan-lahan, memerlukan waktu yang lebih banyak. Dengan kata me di depannya, yang berarti membuat sesuatu itu menjadi lebih perlahan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita tidak setuju dengan statement seperti itu. Jadi anak muda itu semuanya harus serba cepat. Apalagi di usia kita saat ini. Anak muda pikirannya bergerak 2 kali lebih cepat daripada pikiran orang dewasa. Selalu punya banyak rencana untuk menggapai masa depan yang diinginkan. Setelah sekolah, aku akan mendapatkan kuliah yang hits, yang bagus. Langsung bekerja di perusahaan ternama. Gajinya besar. Aku akan beli rumah, mendapatkan pasangan hidup, menikah, mempunyai anak, dan hidup bahagia selamanya. Bahkan ada yang sudah membuat list apa saja yang akan dilakukan saat ini sampai 60 tahun kemudian. Mencatat apa saja yang akan dicapai dan diraih. Target-targetnya apa saja. Manusia memang lebih memilih rancangannya sendiri daripada rancangan Tuhan. Tidak ada salahnya memiliki rencana yang besar dalam hidup kita. Memiliki angan-angan masa depan yang kita inginkan. Sampai terkadang kita lupa diri, lebih mengutamakan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Aku muda, aku bisa. Saking sibuknya memenuhi target untuk menggapai rencana, kita lupa pada sang penulis hidup kita. Kita lupa tanya apa yang harus aku lakukan saat ini. Apakah yang aku lakukan saat ini, yang aku usahakan saat ini benar atau salah, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, berkenan atau tidak. Sebenarnya dalam Yesaya 55 ayat 8 ini sudah jelas. Mari kita akan baca dan buka bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita memaksakan kehendak kita sendiri, melakukan apa yang baik menurut kita, dan melupakan Sang Pencipta, melupakan Tuhan. Sesuai ayat yang sudah kita baca tadi, masa depan kita semuanya sudah terstruktur dalam tangan Tuhan. Dan itulah yang akan terjadi. Apabila hingga akhirnya saat ada hal yang tidak sesuai dengan rencana kita merasa semuanya salah. Bukan ini yang aku mau. Aku sudah melakukan semua yang terbaik, tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Terlalu terburu-buru itu memang membuat kita salah berpijak. Terburu-buru membuat kita tidak mau berpikir panjang. Slowing down, melambatlah. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur juga ada, dalam Mazmur 127 1-2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu hidup. Serahkanlah semua yang sedang diusahakan saat ini. Biarkan Tuhan menyertai dan memberkati. Biarkan Tuhan campur tangan atas semua yang kita kerjakan, sehingga bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Memang sudah baik kalau kita punya rencana masa depan, sudah mengusahakan yang terbaik dan sepenuhnya. Tapi jangan salah fokus. Jangan hanya terfokus pada tujuan akhir rencana kita, pada keinginan kita sendiri. Mari kita mau sama-sama melambat dan fokus on Him. Fokuslah kepadanya, Sang penulis hidup kita. Dialah sang desainer. Menurut Herbert Simon, everyone designs who devises course of action aimed at changing existing situation into preferred ones. Artinya,
Setiap orang mendesain untuk merencanakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengubah situasi yang ada menjadi lebih baik. Begitu halnya yang disebutkan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia yang telah membuat semuanya. Dia yang sudah mengatur kehidupan kita. Dia yang membuat pola dalam kehidupan kita. Adapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang malah menjadi kehendaknya. Yang tidak kita inginkan, malah itu yang diberikan. Tempat yang tidak kita sukai, malah itu yang ditempatkan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apabila kita terlalu terburu-buru dan tidak mau melambat, segala pekerjaan yang kita usahakan dan kita kerjakan sekarang akan sia-sia. Apabila kita hanya terfokus pada tujuan keduniawian kita, terlalu terfokus pada rancangan dan bukan perancang, seperti halnya tubuh kita yang selalu fokus dan patuh pada perintah otak. Anggota badan kita tidak pernah melakukan semuanya tanpa seizin otak, karena otak merupakan pusat saraf, pusat pengendalian tubuh kita. Oke, kita contohkan tangan. Apabila tangan kita tidak mau melakukan tugasnya dan mungkin memilih menjadi mulut, itu tidak akan bisa, karena itu bukanlah tujuan dan fungsi yang diberikan untuk tangan. Fungsi tangan adalah untuk meraih benda, untuk melakukan, mengerjakan semuanya, bukan untuk melihat, bukan untuk mengunyah makanan, bukan untuk berdiri. Semuanya sudah terstruktur, semuanya sudah dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing. Hal itulah yang akan membawa kehidupan menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sedikit kesaksian pribadi. Waktu kelas 9, saat musim-musim ujian, gak memikirkan ujian itu, semuanya udahlah terserah Tuhan. Tidak terlalu fokus pada ujian itu. Iya, tetap belajar. Pulang sekolah itu langsung les sampai jam 6 atau jam 8 malam. Kadang sampai rumah juga belajar lagi. Di sekolah waktu teman-teman main, aku belajar, tapi santai banget, nggak menggebu-gebu, harus selesai, harus ini belajar ini, harus selesai bab ini, harus menguasai bab ini. Setiap Jumat itu juga ada sekolah basket, itu selesai sekitar 5:30. Langsung ikut kubu doa, masih pakai pakaian basket, nggak pulang dulu, masih keringetan, tapi nggak ada beban apa-apa selama itu. Ikut berdoa, ikut pelayanan, dan hasilnya nilai UN ku sangat memuaskan. Padahal aku gak nyontek kayak teman-temanku lainnya. Dan puji Tuhan dapat nilai akhir tertinggi satu sekolah. Tapi hal ini berbeda waktu aku kelas 12. Karena aku merasa berhasil di waktu aku kelas 9, aku sombong. Dan aku salah fokus. Aku benar-benar terfokus pada segala ujian yang ada. Kita tahu kalau kelas 12 itu banyak sekali ujian, banyak tryout, dan apa yang aku lakukan harus sesuai dengan rencana dan targetku. Sampai waktu disuruh pelayanan, aku malah marah-marah dan gak mau kerjakan sungguh-sungguh, dengan alasan aku ini loh mau ujian. Sampai ditegur dengan mama, dan sampai sekarang masih teringat kata-katanya.
Percuma nanti kerja kerasmu kalau dalam pelayanan gak sungguh-sungguh, malah gak akan jadi berkat. Memang semuanya dilakukan terpaksa dan tidak enjoy sama sekali. Jarang punya waktu pribadi sama Tuhan. Sombong sekali, merasa mampu. Setiap malam harus sedia 2 gelas kopi. Belajar sampai pagi, kadang gak tidur. Pokoknya harus sesuai dengan semua rencanaku. Tapi apa hasilnya? Nilaiku anjlok, tidak sesuai dengan rencana. Semua rencanaku tidak ada yang berhasil. Dan setelah semua yang terjadi, aku sadar dan tahu kenapa Tuhan berikan hal ini buat aku. Tuhan membuatku sadar kalau diriku ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dari sini aku mau share ke teman-teman, kalau semua yang kita lakukan akan percuma kalau kita terus-terusan terfokus dengan apa yang kita rencanakan tanpa adanya persekutuan dengan Tuhan. Yang artinya melupakan Tuhan sebagai perancang kehidupan kita. Melupakan Tuhan dalam setiap pekerjaan hidup kita. Semuanya akan menjadi sia-sia apabila tidak dibangun dengan Kristus. Rancangannya tidak pernah terduga. Hal yang tidak mungkin malah menjadi mungkin. Begitu pula sebaliknya. Apa yang kita anggap menjadi mungkin, itu yang malah menjadi tidak mungkin. Tidak ada yang perlu disalahkan untuk setiap kegagalan yang ada pada kita. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita tidak berhak. Mengucap syukurlah atas semua yang Tuhan berikan saat ini dalam kehidupan kita. Bahkan apabila masalah yang ada saat ini, kita perlu mensyukuri. Artinya you will level up. Kita akan bertumbuh dan dikuatkan menuju ke level kehidupan kita selanjutnya. Semuanya memang tanpa kita sadari berhubungan dengan kuasa Tuhan. Maka dari itu kita perlu ingat dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita tidak pernah tahu hal-hal apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akankah kita bisa mengatasinya? Sangat perlu berdoa. Kita mendapatkan 3 inti yang sangat penting dari makna slowing down yang harus kita lakukan. Yang pertama, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, focus on Him. Fokuslah kepada Tuhan, jangan salah fokus. Keep praying, tetaplah berdoa. Dengan itu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, menjadi lebih kuat dan tetap kuat, bisa bertahan dalam iman kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Apabila saat ini hidupmu penuh dengan tanda tanya, melambatlah, berpalinglah kepada Tuhan. Kalau hidupmu belum bahagia, berarti ini semua belum berakhir. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan singkat yang Tuhan sudah berikan saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus campur tangan atas setiap apa yang kami usahakan pada saat ini. Tuhan Yesus yang mendesain rancangan hidup kami. Tuhan Yesus yang membuat semuanya menjadi mungkin dan tidak mungkin. Ya Tuhan, melalui renungan ini kami berdoa supaya Tuhan Yesus selalu memberikan kami kepekaan hati untuk slowing down di saat kami tergesa-gesa dalam kesibukan kami menggapai masa depan. Berikan kami kekuatan untuk selalu fokus kepada Tuhan, baik ketika kami senang ataupun ketika kami saat ada dalam masalah. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Amin.
susah janganlah engkau gelisah, karena janji Tuhan itu tidak akan pernah sirna. Selalu ada harapan di dalam setiap doa. Terfokuskan dirimu pada Sang Pencipta. Tetaplah sabar, banyak cobaan di tangan hambatan menuju hari Tuhan yang datang. Yesus datang, hapuskan semua lara, beroleh kesempatan punya kehidupan. Carilah kerajaan Allah serta kemenangan, kau akan dapatkan semua demi kehendak. Kita akan berdoa. Mari kita akan satukan hati. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada anak-anak kaum muda. Tuhan, tolong mereka supaya mereka senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Jauhkan dan lindungi mereka Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda, dan mereka boleh menjadi terang bagi generasi muda, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kaum muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau akan menerima masa depan yang penuh harapan yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.